Halo semua, balik lagi sama gue, Lovin at All. Mohon maaf sebelumnya karena gue belum sempet update channel YouTube gue ya, karena gue lagi sibuk mempersiapkan pernikahan. Ya walaupun pasangannya belum ada, tapi apa namanya, yang penting siap dulu ya kan. Karena ada seseorang yang pernah bilang sama gue suatu hari gitu, dia bilang katanya, untuk apa sih kita capek-capek ngumpulin uang bareng-bareng, bukannya harusnya cowok yang yang ngurusin segala macam biayanya, jadi yang si perempuannya tinggal ikut aja gitu. Sejak saat itu gue mulai berpikir gue harus cari uang lebih keras lagi gitu, karena kalian semua tahu kan kalau misalnya biaya nikah itu juga nggak murah gitu. Kenapa jadi malah curhat gini? Untuk video kali ini gue nggak akan ngebahas soal proses gambar karena udah sering banget sebelumnya gue udah ngasih tahu prosesnya. Dan untuk tutorialnya sendiri nanti gue akan ada mungkin nanti live gitu. Kalau kalian nggak bosan gitu, gue bakal kasih live gitu. Untuk sosial media gue, Instagram, terutama Instagram gue masih belum bisa upload, masih belum bisa update. Gue mohon maaf. Tapi walaupun jarang diupdate, alhamdulillahnya gitu kan, ada aja follower baru gitu kan. Sekarang udah ya lumayan lah gitu. Sebenarnya sih ada satu postingan gue sih yang bikin followernya terus naik gitu, yaitu postingan gue yang pengantin wanitanya itu nyeret-nyeret si pengantin prianya. Dan gue masih sangat shock dan amazed gitu kan, karena netizen itu memang kreatif banget gitu kan. Gue sampai detik ini tuh gue masih suka dikirimin pesan-pesan, direct message atau pokoknya segala macam bentuk pesan gitu yang ngasih tahu ke gue, bang ini karyanya ada yang ngambil, ini sekarang ada yang bikin komiknya gitu, ini ada yang bikin live actionnya gitu kan. Gue seneng banget gitu pas gue ngelihat, apalagi yang gue sempat ngelihat ada yang bikinin komik serinya gitu, seri komik dari live action gue, dari ilustrasi gue itu, gue ikutin tuh, gue baca gitu kan. Terus itu gue suka banget sih baca komiknya. Makasih juga untuk Kali Jaga itu, karena udah bikinin komik serinya. Dan ada juga satu orang itu, gue lupa siapa namanya, dia bikinin live actionnya gitu. Kalau nggak salah dia itu salah satu influencer, tapi gue lupa namanya. Sorry banget gue lupa. Tapi kalian bisa cek di Instagram gue, ada di Instagram gue yang Lovin Night All itu gue posting di situ live actionnya kayak gitu. Di kesempatan ini juga gue mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah apresiasi karya gue gitu, dengan membuat variasinya, dengan membuat live actionnya, dengan membuat komik serinya. Gue senang banget, jujur gue senang banget, karena masih banyak orang-orang seperti kalian yang mengapresiasi karya gue gitu guys. Di video kali ini gue sebenarnya mau cerita sedikit sih. Gue mau share tentang pengalaman gue, berhubung gue ini sekarang lagi gambar karikatur. Dan gue nggak akan cerita soal karikaturnya. Maksud gue nggak akan cerita soal proses gambarnya, karena kalian lihat di sini gue udah bikin sketsanya dan sekarang gue lagi coloring. Dan kalau kalian lihat di situ, itu gue sedang proses rendering itu. Jadi kayak misalnya gue kasih base colornya udah selesai, terus kemudian gue kasih shadow dan lighting gitu kan. Gue harus tahu dulu lightingnya. Kalau untuk karikatur ini sih agak gampang ya, karena gue nggak perlu susah-susah, gue nggak perlu capek-capek mikirin lightingnya kayak gimana, karena gue tinggal nyontek aja dari sumbernya kayak gitu. Jadi yang paling lama itu di sini adalah rendering itu, jadi memperhalus shading sama lightingnya gitu. Dan itu biasanya makan waktu sekitar 2-3 jam untuk video ini. Berhubung ini video sebenarnya gue ambil dari live streaming gue itu, kalau nggak salah itu total ini gue ngerjain sekitar 2 jaman kayak gitu. Tapi hari ini gue nggak akan ngomongin soal ini, tapi gue lebih ngomongin ke mungkin pertama kali gue terjun di bidang karikatur ini. Dimulai dari awalnya, kenapa gue bisa, karena banyak yang nanya juga sama gue. Gue pikir oke deh, gue bikin video, gue kasih tahu gimana pertama kalinya gue bisa terjun ke dunia karikatur ini kayak gitu. Awalnya dulu, sewaktu gue sebenarnya nggak kepikiran untuk dikomersialin. Jujur gue nggak pernah, gue dulu belum ada kepikiran untuk komersialin, karena ini sebenarnya dulu awalnya pertama kali itu tahun 2011 kalau nggak salah, awal gue bikin. Gue masih inget 2011 itu gue jadi ini sebenarnya kado gitu kan. Ini sebenarnya adalah kado gue gitu untuk seseorang kayak gitu. Dan
sebenarnya bentuknya bukan ini sih, bentuknya bukan, oh itu karikatur, cuma bentuknya jadi kalau zaman dulu itu masih lucu-lucunya gitu kan, yang pasangan-pasangan gitu, mereka yang bikin kaos couple gitu. Ya kayak gitulah, maklum masih zaman-zaman masih anget-angetnya gitu kan. Dan terus dia bilang, gambaran kamu bagus gitu kan, kenapa nggak dikomersialin aja kayak gitu. Terus gue masih kepikiran kayaknya masih nggak pede gitu, gue masih nggak pede waktu itu, gue nggak pede dan gue ya udah, ya gue pikir itu mau gue bikin eksklusif aja gitu. Jadi kayak misalnya ini sebenarnya hadiah yang cuma gue doang gitu yang bisa kasih kayak gitu. Cuma ternyata sama dia itu dipromosiin sama teman-temannya gitu kan. Terus karena gue posting kan, gue sempat posting juga di sosial media gue. Tapi dulu sosial media itu nggak kayak sekarang itu udah gampang banget dan cepet banget gitu viralnya gitu. Kalau dulu masih agak susah, jadi gue masih santai gitu, gue posting, ternyata ada yang nanya, Lex ini gimana cara bikinnya, ini lu bikin di mana gitu. Terus gue pengen dong dibikinin kayak gini kayak gitu. Terus akhirnya oke deh, gue bilang sama mereka, itu gue yang buat gitu kan. Oh gitu, lu yang buat, lu biasanya berapa sama lu kayak gitu. Gue bilang ya sebenarnya nggak dijual sih. Dan waktu itu jujur gue dulu waktu pertama kali itu gue nggak tahu, gue nggak bisa nentuin harga gue gitu. Dan ini jadi kesalahan terbesar gue sih sebenarnya, karena orang jadi pikir ya udah deh bayar berapa aja pun jadi gitu kan. Jadi ya udah akhirnya gue terima aja, tapi dengan bayaran yang kecil. Bahkan ada, ya biasalah kalian semua tahu dan paham gitu kan, ada yang minta harga teman kayak gitu. Oh ya, buat kalian nih tips aja nih buat kalian sebagai klien gitu. Misalnya kalian punya teman, mereka itu bekerja di industri kreatif atau di industri di bidang jasa gitu kan, kalian mau minta bantuan mereka, kalian tuh sebenarnya nggak perlu bilang kasih gue harga temen dong gitu kan. Karena apa? Karena kita tahu kalau kalian itu tuh teman kita gitu. Kalian itu teman gue, lu tuh teman gue, dan lu tuh nggak perlu bilang kayak gitu pun pasti gue kasih harga temen gitu kan. Jadi lu kasih aja harga normal, harga gue biasanya gue berapa di situ, karena gue merasa ketika kalian bayar gue sesuai dengan rate gue, sesuai dengan harga karya gue merasa karya gue tuh dihargai gitu sama kalian. Dan sebagai gantinya gue pasti akan kasih kalian tuh harga temen. Tapi kalau kalian bilangnya itu di awal, minta harga temen ya, jadi kayak kita tuh, gue tuh jujur ya, pribadi gue tuh ngerasa dimanfaatin sama temen gue sendiri gitu kan. Mereka nggak tahu, lu tuh nggak tahu gimana gue bisa bikin karya gue sampai kayak gini gitu kan. Yang lu tahu cuma lu temen gue temen lu kayak gitu, dan lu minta harga di bawah harga standar gue gitu. Sebenarnya nggak perlu kayak gitu sih. Ya curhat lagi. Ya gue sebenarnya agak sedikit sebel aja sih kalau misalnya masih ada temen-temen gue yang bilang ayo dong harga temen gitu kan. Well ya lu harga gue dulu gitu kan, nanti pasti gue kasih harga temen gitu. Dan untuk harganya sendiri, gue cari-cari referensi dari internet. Terus gue cari tahu sebenarnya karya gue ini dihargai berapa sih, harganya tuh berapa sih gitu kan. Akhirnya gue nentuin harga gue sendiri, karena menurut gue siapa lagi yang menghargai karya kita kalau bukan diri kita sendiri gitu. Terus gue tentuin harga gue, oke, gue buka-bukaan aja. Untuk rate gue itu per kepala itu 250.000 untuk Indonesia gitu. Cuma kebanyakan sih klien gue luar, jadi mungkin yang klien Indonesia paling cuma 1%, bahkan hampir nggak ada sih sebenarnya, 1 atau 2 klien doang, dan itu pun paling temen-temen gue juga gitu. Untuk rate gue 250.000 kalau Indonesia, tapi gue biasanya sih pakai dolar. Gue biasanya antara 25 sampai 30 USD per kepala gitu, dan itu pun masih terlalu rendah untuk ukuran standar internasional seperti itu. Gue jadi ingat dulu pernah dikirimin email sama ada artis dari luar gitu kan. Dia itu dia karikaturis juga, dia punya jasa yang sama bidang karikatur, dan stylenya dia tuh hampir sama kayak gua, dan dia itu kasih rate-nya itu 100 USD per kepala. Dia ngelihat karya gua, langsung dia kirim email ke gua. Dia itu bisa dibilang mengedukasi gua gimana caranya supaya gue itu tetap bisa berkarya, tapi gue tidak menghancurkan pasar. Di situ penting sih sebenarnya, karena yang bisa gambar karikatur nggak cuma gue doang gitu kan, dan gue ada orang-orang lain yang juga mungkin bahkan mereka hidupnya dari karikatur ini gitu, sedangkan gue menghancurkan mata pencarian mereka dengan ngasih harga yang rendah kayak gitu. Dan itu pun kejadian di negara kita gitu kan. Jadi
sebenarnya intinya bukan dari si kliennya yang ngasih harga rendah, tapi dari sesama karikaturnya sendiri justru yang menghancurkan harga. Jadi mereka tawarin harga jauh di bawah harga standar, dengan kualitas yang nggak beda jauh kemungkinan, tapi mereka bisa kasih harga yang super murah, dan itu bisa jadi bumerang buat si artis itu sendiri kayak gitu. Gue inget banget, dan sejak kejadian itu gue balas emailnya, gue minta maaf, dan akhirnya gue jelasin ke dia karena waktu itu pasar gue itu masih pasar Indonesia gitu, jadi bukan pasar internasional, dan dia memahami kayak gitu. Syukurnya kita nemu jalan tengah, akhirnya dia tawarin kerja sama gue, jadi dia yang cari kliennya, nanti ketika dia dapat klien gue dikasih kerjaan dari dia, seperti itu. Terus untuk rate-nya sendiri, gimana cara nyiasatinnya gitu kan? Untuk nyiasatinnya sebenarnya gampang, bikin aja paket seperti itu. Bikin paket itu paket basic itu 25 USD, itu paket basic. Kalau misalnya klien minta nambah, kayak misalnya gue pengen minta dicetak, maksud gue ukuran yang bisa dicetak gitu kan, berarti resolusinya tinggi, ya udah kasih aja. Oke, untuk bisa high resolution tambah 10 USD kan gitu, bisa beres. Atau gue nggak mau kepala doang nih, gue pengen sama badannya full body gitu kan, tambah lagi aja $5 kayak gitu. Terus atau enggak gue pengen ditambahin background, tambah $5. Jadi kalau misalnya mereka keseluruhan total jadi 45 USD. 35 atau 45 sekian, kan lumayan gitu. Jadi untuk nyiasatinnya sih kayak gitu gue. Terus apalagi terakhir mungkin pemasaran ya, lebih ke marketing. Gimana cara gue memasarkan karikatur gue ini? Sebenarnya dulu sih word of mouth gitu kan. Dulu gue dari teman-teman gue, disebarin sama teman-teman gue, terus mereka bilang ke sana, mereka bilang ke sini kayak gitu. Tapi kalau sekarang itu lebih gampang sebenarnya. Jadi gue join ke marketplace gitu. Saat ini banyak banget marketplace yang nawarin jasa-jasa kita. Contohnya kayak yang paling gampang dan yang paling murah gue bilang itu ada Fiverr, fiverr.com gitu. Mungkin beberapa di antara kalian juga udah ada yang familiar. Terus ada lagi untuk karikatur itu sketchmob.com, dan gue ada satu akun di situ dan lumayan positif reviewnya. Bukan lumayan sih, sangat positif. Jadi dari berapa puluh klien dan mereka semua puas sih, alhamdulillahnya kayak gitu. Cuma sayangnya gue harus tutup akun gue itu sementara karena kesibukan gue akhir-akhir ini. Jadi ada sekitar 5 klien gue, 5 klien terakhir yang nggak bisa ke handle, akhirnya gue cancel semua, dan gue nggak tahu reputasi gue seperti apa di sana. Dan tapi untuk sementara ini gue tutup akun gue yang di Sketchmob itu kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja sih sharing gue mengenai karikatur gue, gimana gue memulai usaha karikatur gue ini. Kalau kalian ada yang punya pertanyaan, mungkin bisa taruh di komen bawah. Nanti mudah-mudahan gue jawabin satu-satu, gue jawab kayak gitu. Terus apalagi ya, updatean yang lain palingan sosial media gue. Gue kemungkinan baru bisa gambar lagi, kemungkinan kalau nggak bulan depan, awal bulan depan atau akhir bulan depan. Tergantung sih, nanti kita lihat aja. Dan gue pasti akan update Instagram gue lagi kok. Gitu aja. Ini juga gambarnya udah selesai sih, udah mau selesai. Ini sebenarnya udah selesai. My name is Lovinette. Stay calm, keep drawing. I'll see you guys next time. Bye bye.